Seorang pemuda 24 tahun berinisial HP harus berurusan dengan kepolisian setelah cintanya kepada istri orang ditolak. Ia diketahui nekat menikam suami dari pujaan hatinya tersebut. Peristiwa penikaman itu terjadi di Pasar Sarinongko, Kecamatan Pringsewu, Lampung pada Senin 19 Januari 2026 siang. Korban bernama Dwi Yayanto Hari, 35 tahun, bersimbah darah setelah lehernya ditikam pelaku. Dan untuk melengkapi informasi Anda, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Lampung, Oki Indrajaya. Selamat siang rekan Oki Indra, silakan dengan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Iraka di studio. Selamat siang Tribuners yang menyaksikan laporan langsung dari Kabupaten Pringsewu terkait penangkapan pelaku penusukan pedagang bawang di Kabupaten Pringsewu, di mana seorang pedagang bawang menjadi korban penusukan oleh pemuda berusia 24 tahun, di mana polisi mengungkap fakta di balik aksi atau motif yang dilakukan oleh pemuda berinisial HP 24 tahun tersebut terhadap korban. Polisi mengungkap bahwa aksi tersebut merupakan aksi yang tidak spontan, melainkan aksi yang sudah direncanakan oleh pelaku karena pelaku merasa sakit hati dan tersinggung oleh ucapan dari istri korban. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pelaku ini mengaku nekat melakukan penusukan usai bertemu dengan istri korban di Pasar Pagelaran Pringsewu beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan singkat tersebut, istri korban meminta pelaku alias HP agar tidak datang ke toko miliknya, namun permintaan tersebut diperparah dengan fakta bahwa nomor HP yang dimiliki oleh pelaku telah diblokir oleh wanita yang disukai tersebut. Dan pelaku merasa sakit hati dan tersinggung karena disuruh menjauh dari korban atau istri dari korban tersebut. Menurut pengakuan HP, ia merasa kesal dengan nekat dengan mengawali hendak menghabisi nyawa dari wanita yang disukainya tersebut, di mana saat itu korban diketahui sedang berjaga di toko bawang di Pasar Sarinongko Pringsewu, dan setelah memiliki rencana, pelaku kemudian berangkat ke Sarinongko dengan menumpang angkot begitu. Setiba di lokasi, HP alias pelaku mendatangi toko dan membeli sebilah pisau dengan harga Rp5.000. Namun pisau yang dibelinya tersebut menurutnya tidak cukup kuat sehingga ia membuangnya, kemudian mencari lagi pisau yang ditemukan di pasar. Dan kemudian pisau itulah yang digunakan untuk melaksanakan aksinya, dan kemudian bertemu dengan korban dan langsung menuju korban. Dan saat itu korban ya bernama Dwi Yayanto Hari, 35 tahun, berada di belakang meja kasir dan tanpa basa-basi langsung menusuk korban di bagian leher, kemudian langsung melarikan diri. Namun upaya pelariannya gagal dan dikejar oleh warga yang berdatangan, kemudian tertangkap, bahkan sempat menjadi amukan massa. Dalam pemeriksaan polisian, HP bahkan mengucapkan terima kasih kepada kepolisian karena berhasil diamankan dengan cepat sehingga ia selamat begitu dari amukan warga yang semakin menjadi-jadi. Dan perbuatan apa yang terjadi tersebut sempat viral di sosial media. Dan keterangan lanjutan dari Kapolsek Pringsewu Kota AKP Ramon Zamora menyebut bahwa hubungan HP hanya sebatas pertemuan dan tidak memiliki hubungan personal lainnya, dan mereka mengenalnya di Pantai Mutun Pesawaran.
Dan kala itu pelaku ditawari tumpangan pulang ke Prengseu menggunakan mobil istri korban dan sempat diberikan nomor telepon, dan sejak itu pelaku menaruh perasaan meskipun mengetahui bahwa wanita yang disukainya tersebut telah memiliki suami, dan pendekatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mendapat respon, dan yang terjadi diawali oleh pembelakiran tersebut sehingga berujung dengan nekatnya pelaku datang ke toko bawang yang tengah dijaga oleh suami korban. Kapolsek juga memastikan bahwa pisau yang telah dia gunakan telah menjadi barang bukti dalam proses penyidikan, dan saat ini HP telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan Polsek Prengseu Kota. Pelaku dijerat dengan pasal 468 KUHP tentang penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara. Kembali ke Anda, rekan Iraka. Baik, jadi peristiwa tersebut berawal daripada hari Senin, tanggal 19 Januari 2026. Jadi saat itu si terduga pelaku, yang saat ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka, jadi bertemu dengan istri korban di Pasar Pagelaran. Nah, di sana disampaikan, ditegur oleh istri korban terhadap si tersangka untuk dia tidak lagi mendatangi tempat dagang ada di Pasar Sarinongko. Kenapa? Karena keluhan dari karyawan si korban itu si tersangka ini sering datang meresahkan. Nah, dari percakapan tersebut yang kebenaran direkam sendiri oleh si istri korban, saat itu si tersangka meluapkan emosinya karena dilarang, dia emosi dengan ancaman akan menembak si korban. Nah, setelah itu berlalu kisaran sekitar jam 10.00 WIB, saat itu si tersangka menaiki kendaraan angkot menuju Pasar Sarinongko Prengseu. Jadi setibanya kurang lebih jam 13.00 tiba di pasar. Si tersangka ini mencari pisau. Saat itu membeli pisau 5.000. Saat itu dia tidak yakin, akhirnya dia menghampiri warung pedagang, diambilnya. Terus seketika dia mendatangi si korban yang kebenaran sedang duduk di meja kasir di toko berambang atau toko bawang, langsung ditikam tepat di leher si korban. Saat itu korban ditikam tanpa berbicara, langsung berlari si pelaku, si tersangka. Terus bahwasanya informasi bahwasanya tersangka ini diamuk massa. Ya. Jadi setelah tersangka melakukan perbuatannya, dia keluar dikejar oleh korban sendiri dan beberapa karyawan. Karena melihat situasi si korban berdarah, akhirnya massa berkumpul. Mendapatkan informasi tersebut, kita langsung ke TKP untuk mengamankan si korban dan menelerai massa. Untuk motifnya sendiri itu apa sih, Pak? Jadi motifnya, peristiwa ini berawal dari di bulan Januari 2026. Saat itu si tersangka ini bertemu dengan istri korban bersama teman-temannya. Di sanalah berawal dari perkenalan, tukar nomor handphone. Rupanya si korban ini menaruh hati, menyukai si istri korban. Saat itu berkomunikasi di handphone, tetapi oleh istri korban sendiri ditolak, tidak diladeni. Sehingga dia tertarik, dan pada saat disuruh untuk tidak datang lagi ke tempat dagangnya si korban, dia malah emosi. Jadi motifnya jadi cinta sepihak. Terus untuk korban sendiri itu alami tusukan tuh berapa kali tusukan? Jadi si korban saat itu hanya mengalami satu tusukan, bertepat di leher sebelah kiri. Dan saat itu sudah kita bawa korban ke rumah sakit, dilakukan pengobatan secara medis. Terus untuk ancamannya, Pak? Untuk ancaman kita terapkan pasal 468 KUH pidana dengan ancaman maksimal 8 tahun kurungan penjara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.